Shalom anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami Tuhan nafas kehidupan dan berkat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Begitu juga dengan anak didik kami Bapak, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa berguna bagi anak-anak kami Bapak. Begitu juga dengan kami Tuhan sebagai pendidik, kiranya Engkau memberkati kami supaya apa yang kami sampaikan bisa berguna bagi anak didik kami. Begitu juga dengan aktivitas kami Tuhan akan kami lakukan selanjutnya, kiranya Engkau memberkatinya Bapak. Engkau bimbing sertai kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapak. Amin. Baik anak-anak, pada hari ini materi kita akan membahas tentang bibliologi atau ajaran tentang Alkitab. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai bibliologi atau ajaran tentang Alkitab. Baiklah, bibliologi atau ajaran tentang Alkitab adalah petunjuk bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dan membuktikan bahwa Dia itu memang ada berdasarkan bukti yang telah diajukan. Dengan kata lain anak-anak, kita ingin mengetahui sumber-sumber teolog atau informasi yang akurat dan tidak mungkin salah tentang Dia dan hubungan dengan alam semesta ini, yaitu kita harus mengetahui dan mengerti bibliologi itu terlebih dahulu, yaitu ajaran tentang Alkitab. Baiklah, selanjutnya ada 4 macam yang dipakai oleh manusia untuk mencari teologis tersebut. 1. Ada akal. 2. Ada wawasan mistis. Ketiga, Alkitab. Dan terakhir yaitu yang keempat adalah gereja. Kini anak-anak, tinggal kita melihat apakah Tuhan memberikan wewenang kepada gereja atau kepada Alkitab sebagai sumber teologis yang benar. Dikatakan bahwa Tuhan telah menyampaikan semua pernyataannya kepada gereja. Pernyataan yang tertulis maupun tidak tertulis, dan bahwa kehadiran serta bimbingan Roh Kudus senantiasa menaungi gereja sehingga melindungi dari kesalahan dalam pengarahan dan pembinaan iman. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai 3 poin penting yang termasuk di dalam bibliologi atau ajaran tentang Alkitab. Pertama, ada pewahyuan atau pernyataan. Kedua, ada Allah menyatakan dirinya sendiri. Ketiga, ada inkarnasi. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai poin yang pertama, yaitu pewahyuan atau pernyataan. Pewahyuan atau pernyataan berarti membukakan penutup dari segala sesuatu yang sebelumnya disembunyikan atau ditutup-tutupi. Maksudnya di sini adalah dengan adanya pewahyuan atau pernyataan membuka mindset pemikiran kita untuk kita dapat mengetahui apa segala sesuatu yang disembunyikan atau ditutupi. Jadi dengan adanya pewahyuan kita menjadi mengerti segala sesuatu yang kita tidak ketahui sebelumnya menjadi mengerti. Baiklah, poin ke nomor 2, Allah menyatakan dirinya sendiri. Maksud Allah menyatakan dirinya sendiri di dalam Alkitab, dengan berbagai macam cara Tuhan memperlihatkan kemuliaannya melalui alam semesta ini. Tuhan menyatakan dirinya pada zaman perjanjian lama dan juga zaman perjanjian baru melalui sebuah mimpi-mimpi dan penglihatan-penglihatan nabi-nabi terlebih dahulu. Tanda penglihatan dinyatakan dalam catatan sejarah gereja. Jadi pernyataan Allah berarti menyatakan dirinya sendiri, yaitu membuat dirinya dikenal oleh manusia. Allah yang tersembunyi, bersemayam terang dan tak terhampiri, tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Kita membuka Alkitab kita ya anak-anak, kita membacanya secara bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Dan maksud di sini adalah Dia datang kepada manusia dengan menyatakan dirinya sendiri sebagai Allah yang hidup, berfirman dan juga bertindak di dalam kehidupan kita sebagai umatnya manusia. Dan poin yang nomor 3 adalah adanya inkarnasi. Maksudnya di sini adalah Ia menyatakan dirinya di dalam Alkitab yang diinspirasikan. Puncak pewahyuannya anak-anak terlihat di dalam diri Kristus yang menjadi manusia. Dan hal inilah yang disebut dengan inkarnasi.
Jadi bukan inkarnasi yang tadinya kita mati terus bisa hidup kembali dengan bentuk dan wujud yang sama, bukan seperti itu anak-anak. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai 2 macam jenis pewahyuan. Yang Bapak ketahui ada 2 jenis pewahyuan, yaitu yang pertama ada wahyu khusus dan yang kedua ada wahyu umum. Di sini di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai wahyu umum, dan di pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan mengenai apa yang disebut wahyu khusus. Baiklah, Bapak di sini akan menjelaskan mengenai apa yang disebut wahyu umum terlebih dahulu ya anak-anak. Wahyu umum disebut umum karena isinya anak-anak yang bersifat umum, dan wahyu ini dinyatakan bagi semua orang secara umum. Anak-anak, isi yang bersifat umum inilah adalah bahwa wahyu umum memberikan kepada kita sebuah pengetahuan tentang keberadaan Allah, yaitu melalui alam semesta yang menceritakan akan kemuliaan dan pekerjaan tangan Allah sendiri. Sehingga dari alam ini semua makhluk dapat melihatnya secara tersendiri. Wahyu umum membukakan kekuasaan dan keilahian Allah yang bersifat kekal anak-anak. Jadi dengan adanya wahyu umum ini kita dapat melihat kemuliaan Allah dan pekerjaan tangan Allah itu secara tersendiri. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita dapat dipertemukan di pertemuan selanjutnya, sehingga Bapak dapat menjelaskan materi kita selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu pada saat hari ini. Engkau masih memberikan kami Tuhan napas kehidupan, dan berkat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, kami telah siap Tuhan belajar. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa untuk setiap aktivitas kami selanjutnya. Begitu juga Tuhan dengan kesehatan kami, apapun yang kami kerjakan, kiranya Engkau memberkatinya. Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Amin. Shalom anak-anakku sekalian. Baiklah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala berkat-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga pada hari ini. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom anak-anakku sekalian. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas mengenai doktrin bibliologi atau ajaran tentang Alkitab. Nah, di video sebelumnya kita telah mempelajari apa itu bibliologi, mempelajari pewahyuan, mempelajari bagaimana Allah menyatakan dirinya, dan juga tentang inkarnasi. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, kita kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai wahyu umum. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Roma 1 ayat 18 sampai 23. Roma 1 ayat 18 sampai 23. Beginilah firman Tuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan kelahirannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian,
pewahyuan secara umum tidak memberikan pewahyuan Allah secara sempurna. Namun, melalui wahyu umum, manusia dapat tahu bahwa Allah itu ada. Mengapa dikatakan ada, anak-anakku sekalian? Sebab kehadiran dan kemuliaan Allah dinyatakan dalam keajaiban ciptaannya secara langsung kepada pikiran manusia. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita buka kembali Alkitab kita dari Roma 2 ayat 12 sampai 15. Roma 2 ayat 12 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntun hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas mengenai wahyu umum, dan sekarang kita akan membahas mengenai wahyu khusus. Dalam wahyu khusus didefinisikan sebagai Allah menuntun manusia untuk melakukan secara pribadi kepadanya melalui Alkitab sebagai firman Allah. Nah, anak-anakku sekalian, perlu diketahui kata Alkitab merupakan Vox Dei atau suara Allah, atau juga dengan kata Verbum Dei, yaitu firman Allah. Nah, anak-anakku sekalian, mari sama-sama kita baca Alkitab kita dalam Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, berbicara tentang Alkitab, Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, siapakah penulis Alkitab? Iya, Alkitab adalah firman Tuhan yang tidak ditulis oleh tangan Allah sendiri. Namun, Alkitab itu ditulis oleh seorang penulis. Sebab ditemukan adanya gaya bahasa, pembendarahan bahasa, penekanan, perspektif dan latar belakangnya. Namun juga diinspirasi oleh Allah. Nah, berbicara tentang inspirasi, apakah anak-anakku sekalian tahu apa itu inspirasi? Iya, namun kata inspirasi berarti dinafaskan oleh Allah, di mana Roh Kudus membimbing penulis Alkitab untuk menuliskan kata-kata mereka yang merupakan firman Tuhan. Sehingga anak-anakku sekalian, yang terjadi adalah Allah yang mendiktekan pesannya kepada penulis Alkitab. Namun perlu diketahui anak-anakku sekalian, Roh Kuduslah yang mengkomunikasikan firman Allah kepada manusia. Ineransi orang Kristen mengakui akan infalibilitas ineransi dari Alkitab. Sebab Allah sendiri sebagai penulis utama Alkitab. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, Allah tidak mungkin menginspirasikan hal yang salah. Anak-anakku sekalian, perlu diingat bahwa firman Allah adalah benar dan dapat dipercaya. Sebab dijelaskan bahwa Roh Kuduslah yang menulis dan membimbing penulis untuk menulis Alkitab ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembahasan selanjutnya
akan dibahas kembali di lain hari. Sebelum itu, kita tutup dengan berdoa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala berkat-Mu yang masih bisa kami rasakan hingga pada hari ini. Bapa yang baik, kami sudah selesai melaksanakan proses belajar mengajar kami. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terima dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala aktivitas kami selanjutnya Tuhan, Engkau yang memberkati. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, terima kasih dan sampai jumpa di lain hari. Shalom. Shalom anak-anak semua, selamat pagi. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami dapat berkumpul pada hari ini ya Tuhan untuk memulai aktivitas belajar mengajar kami. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Engkau lindungi setiap kami ya Tuhan. Segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau lindungi kami senantiasa. Ini doa kami Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih hanya kepada Engkau. Amin. Nah, selamat pagi anak-anak. Jadi kita akan belajar lanjutan dari bibliologi. Oke, jadi yang pertama itu adalah tentang kanonisasi Katolik. Apakah anak-anak tahu apa itu kanonisasi? Oh, jadi belum ya? Nah, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan, kanonisasi adalah proses menyusun kitab-kitab dalam kitab untuk diakui sebagai firman Allah yang dapat menjadi pedoman bagi kehidupan manusia secara universal. Nah, hal ini terjadi sebab Alkitab bukanlah kitab yang turun dari langit. Jadi anak-anak, Alkitab itu bukan turun langsung dari langit. Nah, tetapi Alkitab itu ditulis oleh banyak orang yang oleh karenanya harus digumuli manakah kitab yang sungguh-sungguh merupakan ilham Roh Kudus dan diakui sebagai firman Tuhan. Nah, itu adalah pengertian dari kanonisasi. Nah, oke. Selanjutnya adalah kanonisasi Katolik, ya. Roma Katolik memasukkan kitab Apokrifa. Jadi, di kitab Katolik itu ada kitab Apokrifa. Disebabkan adanya isu bahwa masyarakat Yahudi yang hidup di Mesir memasukkan di dalam kanon Alexandrian. Jadi begitu ya. Orang Protestan dengan alasan tidak dimasukkannya dalam kanon Palestina, Roma Katolik berpendapat bahwa gereja yang menciptakan kanon berarti gereja memiliki otoritas yang sama dengan firman Tuhan. Maka Protestan menyangkal bahwa gereja tanpa salah. Jadi begitu ya anak-anak tentang kanonisasi Katolik. Oke. Jadi ada pandangan-pandangan nih. Jadi itu ada pandangan kanonisasi. Pandangan Protestan klasik itu kanon merupakan suatu koleksi yang dapat salah dari kitab-kitab tanpa salah. Jadi pandangan kanonisasi itu ya, yang Ibu bilang itu pandangan Protestan klasik. Oke, dan selanjutnya anak-anak itu ada pandangan kritikus liberal, ya, pandangan kritikus liberal. Ingat ya, tadi itu pandangan Protestan klasik, dan selanjutnya itu adalah pandangan kritikus liberal. Kanon merupakan suatu koleksi yang dapat salah dari kitab-kitab yang dapat salah. Ya, orang Kristen percaya akan pemeliharaan. Jadi orang Kristen itu percaya akan pemeliharaan. Allah gereja adalah badan yang bisa salah, dan gereja juga menerima dan menundukkan daripada kanon Alkitab. Istilah yang dipakai dalam konsili ini adalah resipimus, yaitu kami menerima. Seperti itu anak-anak.
Nah, selanjutnya itu adalah Ibu akan menjelaskan tentang standar kanonisasi. Jadi standar kanonisasi anak-anak itu adalah mereka itu harus memiliki otoritas para rasul. Nah, itu adalah standar kanonisasinya ya. Jadi mereka harus memiliki otoritas para rasul. Dan juga mereka harus diterima sebagai kitab yang berotoritas oleh gereja mula-mula. Jadi itu adalah standar kanonisasinya. Mereka harus diterima sebagai kitab yang berotoritas oleh gereja mula-mula. Mereka juga harus harmonis dengan kitab-kitab yang tidak diragukan sama sekali. Jadi itu adalah standar dari kanonisasi itu anak-anak. Jadi mereka itu harus harmonis dengan kitab-kitab yang di mana yang tidak diragukan sama sekali. Begitu kira-kira. Dan selanjutnya itu dalam kanon ini, dalam hal ini kita percaya bahwa Tuhan menuntun gerejanya untuk menentukan kitab-kitab yang memang berisi kebenaran Allah yang harus diakui sebagai firman Allah. Semua kanon tersebut itu anak-anak dikembangkan selama berabad-abad. Itu kanon itu sangat lama ya, dikembangkan itu sangat lama melalui proses diskusi yang rumit. Oke. Dan kesepakatan itu dibuat oleh otoritas keagamaan dari keyakinan mereka masing-masing. Umat itu menganggap kitab-kitab kanonik itu diinspirasikan itu oleh Allah ya, untuk menggunakan sejarah yang berwibawa tentang hubungan antara Allah dengan umatnya. Begitu kira-kira ya. Sampai di sini paham ya anak-anak semua. Jadi di sini juga ada yang namanya itu di bibliologi ini prinsip penafsiran Alkitab. Nah, prinsip penafsiran Alkitab itu yaitu naratifnya itu harus ditafsirkan berdasarkan terang pengajaran dari bagian tersebut. Jadi gak bisa asal-asal ditafsir, begitu ya. Dan hal yang dinyatakan secara implisit harus selalu ditafsirkan di dalam terang, di mana hal itu dijelaskan secara eksplisit, tidak boleh sebaliknya, begitu ya. Memang itu harus sejalur seperti itu. Selanjutnya itu ada hukum logika ya, berlaku dalam penafsiran Alkitab. Jadi logikanya itu berlaku di dalam menafsirkan Alkitab tersebut ya, seperti itu anak-anak. Jadi nggak bisa asal ditafsir kitab itu harus asal ditafsir seperti itu, tidak, nanti itu bakalan berbeda arti, berbeda makna seperti itu ya. Lalu Alkitab tidak boleh ditafsirkan berdasarkan prasangka dan keinginan hati kita, yaitu memasukkan pandangan kita sendiri gitu dalam menguraikan bagian Alkitab. Dan hal inilah terjadinya bidat karena mereka mencari dukungan dari Alkitab. Nah, jadi kita itu tidak bisa asal menafsirkan melalui pandangan kita sendiri, melalui prasangka kita sendiri, melalui keinginan hati kita. Itu tidak bisa ya. Jadi Alkitab tidak boleh ditafsirkan berdasarkan demikian. Oke. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan membahas dari peranan Alkitab. Oke. Nah, jadi Alkitab itu sangat penting dan menjadi sentra dalam kehidupan orang percaya, karena Alkitab ini merupakan pemaparan rencana Allah untuk menyelamatkan semua manusia, ya, begitu kan anak-anak? Nah, berarti setiap orang yang percaya adalah orang yang sudah mengalami bagaimana rencana Allah tersebut terrealisasi, begitu ya kira-kira ya, di dalam kehidupannya, dalam kehidupan ibu misalnya, dalam kehidupan anak-anak sekalian,
Nah, lebih daripada itu, rencana penyelamatan itu melibatkan setiap orang percaya kepada Allah. Anugerahnya itu bagi orang-orang lain belum mengalaminya, seperti itu. Alkitab ini itu menegaskan dengan berbagai cara mengenai pentingnya menyadari, menerima rencana Allah tersebut bagi setiap orang yang membacanya, ya, dengan membaca Alkitab. Oke? Nah, serta melibatkan diri dalam rencana tersebut sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah, jadi peranan Alkitab itu sangat penting bagi kita, khususnya itu memang kita itu apalagi sebagai orang Kristen ya anak-anak. Jadi peranan Alkitab itu sebagai sumber otoritas tertinggi. Nah, Alkitab itu adalah sebagai sumber otoritas tertinggi, sebagai mencari jawaban kehendak Tuhan. Jadi dari Alkitab, ya, sebagai mencari jawaban kehendak dari Tuhan. Selanjutnya menjadi pengarah hidup, menjadi pengarah dalam kehidupan kita masing-masing. Jika kita membaca Alkitab ini, ya, terutama perintah-perintah Tuhan, ini tuh adalah yang menjadi pengarah hidup kita. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, itu semua itu ada di Alkitab kita ini. Jadi ini tuh adalah pengarah hidup kita sebagai orang Kristen, itu adalah Alkitab, ya, hanya Alkitab. Jadi kita itu banyak belajar. Ini adalah sebagai sumber otoritas tertinggi, ya. Jadi selanjutnya itu peranan Alkitab itu merupakan suatu perintah yang dihadapi selamanya. Jadi kekristenan itu harus bertuju kepada Alkitab, ya. Perintah yang dihidupi selamanya itu adalah Alkitab. Oke? Nah, jadi anak-anak semua, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa sampai di sini Ibu menjelaskan bahwa bibliologi itu adalah ajaran tentang Alkitab, ya, ajaran tentang Alkitab, menunjukkan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya dengan membuktikan bahwa Dia itu memang ada berdasarkan bukti yang telah diajukan. Nah, dengan kata lain itu pernyataan Allah adalah terjemahan dari Latin revelare, ya, dan kata bendanya itu revelation. Jadi pernyataan berasal dari kata benda, kata kerja dari Ibrani. Jadi ini adalah memang berdasarkan bukti yang telah diajukan itu, memang harus dihidupi. Begitu ada ajaran dari bibliologi ini, yaitu kan. Lalu anak-anak, ya, kita itu harus rajin membaca Alkitab untuk arahan dari hidup kita. Kemana kita selanjutnya, kita itu harus berhadapan dengan firman Tuhan, begitu, supaya kita itu melakukan yang terbaik untuk kedepannya. Karena ini adalah otoritas kita paling tinggi, itu adalah Alkitab. Jadi begitu ya. Jadi kita itu harus rajin membaca Alkitab. Dari sini adalah firman Tuhan, seperti itu. Jadi kita itu harus memandang hidup kita itu melalui ajaran-ajaran dari Alkitab. Seperti anak-anak semua sudah paham ya tentang yang Ibu jelaskan tadi, seperti itu. Nah, untuk itu anak-anak semua, kiranya pelajaran hari ini bermanfaat. Atau ada yang bertanya? Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, kita akan tutup pelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memimpin doa, kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan proses belajar mengajar kami Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami dapat pada hari ini bisa dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kiranya Engkau berkati kami. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Engkau. Amin.
Shalom. And how gold is not in